Halo guys, balik lagi dengan saya Ari di sini dari channel tentang arsitek atau Tenars. Ya, seperti biasa kita bakal lanjutin tutorial belajar V-Ray 5 part 4 ya. Jadi ini lanjutan dari part 3 kemarin. Nah, di part 3 kemarin kita sudah ngatur tentang pencahayaan ya. Berbagai macam pencahayaan. Jadi pencahayaan yang ada di dalam ruangan yang kita pakai apa aja itu kita sudah atur kemarin. Jadi saran saya untuk teman-teman yang langsung misalnya dapat di pencarian YouTube terus langsung nonton part 4-nya, mending nonton dulu part 3-nya. Jadi karena modelingnya itu sama gitu atau desainnya itu sama. Jadi kalian bisa nonton dulu part 3-nya terus ke part 4 biar nanti kalian paham. Itu kalau yang newbie atau yang baru-baru belajar tentang SketchUp dan desain 3D gitu. Sekarang kita udah ada di dalam desainnya. Nah, seperti biasa kemarin kan masih kosong ya. Jadi kemarin itu karena kita fokusnya ke pencahayaan, ke mood di dalam sebuah ruangan. Jadi pas kemarin kan kita udah dapat nih, udah ngatur-ngatur pencahayaannya dari eksterior ke interior gitu, cahaya yang masuk, terus cahaya yang ada di dalam ya, di dalam ruangan, bagaimana moodnya seperti apa, pencahayaan IS-nya bagaimana, terus pencahayaan LED-nya dan sebagainya kita sudah atur kemarin. Jadi kita udah dapat gitu kemarin ya. Dan sekarang kita lebih fokusnya ke settingan V-Ray-nya ya. Jadi settingan V-Ray kemarin juga settingan V-Ray sih, settingan V-Ray pencahayaan. Nah, ini ke settingan renderan ya. Jadi kita buka dulu V-Ray Asset Editornya. Oke, kemarin di sini ya di bagian likes ya. Jadi kemarin itu ada di bagian likes, kita udah ulik-ulik semuanya dan udah fix ya pencahayaannya seperti apa. Jadi kemarin kan masih kosong, belum ada komponen-komponen tambahannya. Nah, sekarang setelah kita udah dapat moodnya seperti yang saya bilang, saya bakal masukin komponen-komponen penunjang dari desain interior yang saya buat. Ya, di sini ada sofa ya, ada sofa, terus ada kursi, ada meja lagi, terus ada rak-rak buku, ada kayu ya, plywood di sini. Terus ada karpet bulu. Ya, karpet bulunya di mana? Jadi karpet bulunya itu ada di sini nih. Nah, ini. Oke, jadi di sini nih karpet bulunya. Ini baru kelihatan. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Padahal tadinya saya bilang karpet bulu ya, tapi kok nggak ada modeling karpet bulunya. Jadi ini berhubungan dengan yang namanya V-Ray proxy ya. Jadi di V-Ray itu ada banyak bermacam-macam ya. Ada namanya V-Ray proxy gitu. Pembahasan seputar proxy itu mungkin nanti saya bakal bahas terpisah dari video ini karena kalau saya gabungin ke sini itu bakal panjang lebar. Ya, jadi saya akan bahas dulu semua yang berada di dalam ruangan ini aja, yang berada di dalam ruangan yang saya desain aja gitu. Jadi saya cukup memberitahukan ke kalian ya bahwa kenapa seperti ini, itu namanya V-Ray proxy ya. Oke, alasannya kenapa saya pakai V-Ray proxy. Nah, jadi perlu diketahui kalau misalnya kita ngerender gambar ya, gambar 3D di SketchUp, apalagi kalau memakai V-Ray itu memakai memori yang sangat besar dan ya memori grafis yang sangat besar ya. Nah, itu bakal memori-memori tersebut bakal membaca per komponen di SketchUp. Jadi kalau misalnya saya langsung masukin aja atau langsung import aja modeling atau komponen dari karpet bulu langsung ke dalam desain interior yang saya buat, itu bakal berat. Karena kenapa? Karena pada saat ngerender itu bakal terbaca satu persatu. Ya, tahu kan yang namanya bulu atau karpet bulu gitu. Nah, bayangkan ada berapa objek bulu ya, ada berapa objek bulu yang berada di dalam satu area karpet ini gitu. Ya, bisa beribu-ribu gitu. Jadi dia bakal ngebaca per komponen ya, dihitung per satu komponen. Itu sebabnya saya memakai V-Ray proxy.
Itu kelebihan dari V-Ray Proxy. Terus kekurangan dari V-Ray Proxy, kalian nggak bakal bisa ngelihat previewnya gitu. Jadi ya segini aja seperti ini tampilannya. Cuman kalau di render bagus kelihatannya. Cuman kalau dalam bentuk ya desain 3D-nya itu nggak bakal kelihatan. Nah, itu kekurangannya. Jadi kalian nggak bakal bisa membuat perbandingan before and after ya. Jadi kalau misalnya modeling kasurnya seperti ini, modeling karpetnya seperti ini, mau diperlihatkan modeling sebelum dirender sama sesudah dirender itu ya nggak kelihatan karena sebelum dirender nggak ada modelingnya nih, cuma berbentuk putih aja. Ya, hampir sama juga seperti ini. Ini komponen kursi ya, komponen kursi, sofa dan lain-lain. Ini sebenarnya semuanya bisa diproxy biar lebih ringan. Cuman nanti bakal jelek aja gitu. Terus saya juga bakal ya sepi aja sih kalau ngejelasin kalau diproxy semua gitu kan. Dan terlebih lagi ya spek yang saya pakai sebenarnya walaupun saya nggak proxy tetap bisa ngerender ya. Jadi tetap bisa cepat ngerender. Cuman karena saya sambil ngerekord nih sambil ngerekord ya biar ngurangin beban ini aja sih, biar ngurangin beban kerja VGA saya dan prosesor gitu, makanya saya proxy aja sekalian, terus lebih enak aja, lebih ringan gitu. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari V-Ray Proxy. Dan kalau misalnya kalian pengen saya ngebahas atau mungkin nanti saya bakal ngebahas deh buat teman-teman yang belum tahu tentang V-Ray Proxy. Ya, buat yang belum tahu tentang V-Ray Proxy, terus yang masih newbie juga, nanti saya bakal bahas sendiri ya di video tersendiri gitu. Oh ya, di sini ada komponen-komponen saya sudah sebutin, parkit, dan saya pengen ngebahas seputar parkit yang saya desain di sini, yang saya modeling lah ya. Nah, kita bakal melihat lebih dekat. Nah, ini kan di model satu persatu. Kalian bisa ngebayangin, apalagi kalian yang udah lumayan cukup paham tentang SketchUp ya, pasti bakal kerjaan banget ya kalau kalian modeling seperti ini satu persatu ya. Jadi bakal ribet banget gitu. Nah, kalian bisa aja misalnya lantai kalian mau pakai parkit ya, pijakan kalian lah ya, pijakan kalian di interior kalian mau pakai parkit, mau pakai lantai, tegel dan segala macam, itu terserah kalian. Kalian bisa aja modeling kalau misalnya kalian termasuk orang-orang yang sabar ya, tapi bisa aja langsung ke material. Nah, di sini nih, di sini material kan. Di V-Ray 5 ini kalian download sendiri materialnya terpisah. Jadi pada saat kalian download V-Ray, terus ada disediain material yang sudah diatur sedemikian rupa, mulai dari reflectionnya, dari refractionnya, itu membentuk material seperti yang kalian inginkan. Jadi misalnya nih wood floor ya, ini parkit nih, ini parkit, ini juga parkit, ini juga parkit. Oke, pada saat saya modeling terus saya kasih polosan, terus langsung dipakaikan material yang tadi ya, ini parkit, kita taruh ke sini ya, kita ekspor materialnya ke kita import ya, kita masukkan materialnya ke sini. Nah, bakal terlihat seperti parkit, tapi itu hanya dari segi tampilan visual ya, tampilan pencahayaannya aja, karena kita sudah beruntung di material ini yang sudah disediakan material terpisah ini sudah diatur. Jadi ntar kamera saya mati guys, ntar. Tunggu. Oke, udah hidup lagi. Kita lanjutin. Sorry, kameranya tadi mati. Nah, jadi kita sudah cukup beruntung gitu. Kita pakai material yang kita download sendiri yang sudah teratur ya. Cuman itu dari segi refleksinya aja. Jadi pada saat kena cahaya, refleksinya menunjukkan bahwa ini parkit. Terus dari garis-garisnya ya, garis-garisnya itu udah apa ya, kayak spasi-spasi ya per parkitnya ini. Itu juga
udah bagus, dia mainin refleksinya di situ. Cuman tetap kelihatan ya, mau bagaimanapun material yang kalian setting terus kalian taruh ke objek atau komponen kalian, misalnya kayak parkit, terus kayak seng ya, kayak seng, terus kayak atap gitu, tapi kalian tidak modeling, itu bakal terlihat seperti biasa-biasa aja ya. Jadi hanya terlihat seperti material yang kalian yang kalian inginkan dari segi refleksinya. Nah, bisa aja kalian membuat itu terlihat lebih nyata gitu, lebih bagus, lebih real ya. Itu kalian pakai di sini. Nih, saya tunjukin aja. Nah, jadi setelah kalian taruh parkitnya di sini, terus kalian masukkan ke sini. Nah, kalian setting lagi di BAM. Di BAM kalian cari di bitmap. Nah, di bitmap terus kalian cari model yang sama seperti ini, material yang sama tapi versi hitam putihnya. Dia bakal nimpa gitu, dia bakal nimpa, dan spasi-spasi yang tadi ya, spasi-spasi yang ini bakal dibuat timbul gitu, atau bakal dimasukin ke dalam. Jadi kelihatan lebih timbul gitu. Nah, cuman kekurangannya itu susah gitu, atau kurang rekomendasi untuk dipakai di komputer yang speknya medium ya, medium ke bawah gitu. Jadi agak susah gitu, kurang rekomendasi karena nanti akan membuat kerja komputer kalian itu lebih berat ya, lebih berat. Kalau di spek komputer saya mungkin bisa-bisa aja saya pakai seperti itu. Cuman saya bakal menjelaskan, cuman saya bakal ngejelasin cara yang lebih efisien gitu. Ya, jadi bisa aja seperti itu ya. Nah, ada dua caranya. Kalian seperti itu, mau terlihat lebih real material kalian. Kalau misalnya ada yang timbul, ada yang turun ke bawah, terus ada yang bertekstur, itu bisa pakai cara BAM. Ya, bisa pakai cara BAM. Nah, kedua caranya kalian modeling. Nah, tapi kalau misalnya kalian modeling itu pasti bakal lama banget kan, seperti yang saya bilang tadi. Itu saya pakai plugin ya. Jadi saya pakai plugin yang ada di 3D Max. Ya, jadi plugin yang saya pakai adalah plugin yang sebelumnya duluan keluar, bukan yang ada sih. Tunggu, minum dulu guys. Oke, jadi saya pakai plugin yang sebelumnya duluan keluar di 3D Max. Namanya nih Floor Generator ya. Jadi kita bakal memperlihatkan sebentar. Jadi mungkin ini tutorialnya akan sedikit lama ya. Nggak apa-apa sedikit lama, yang penting kalian bisa ngerti. Kan kita lagi ngebuat video tentang tutorial. Jadi biar kalian paham gitu. Nah, ini umpamakan seperti parkit yang tadi ya, yang saya di dalam tadi kan. Nah, jadi seperti ini. Terus kita ini dulu, kita klik ini. Ini kalian floor generator ini atau material ini kalian bisa cari di website ya, banyak di sana, dan ya kebanyakan per bayar. Kalian harus beli. Jadi nggak tahu berapa dolar gitu, per berapa dolar kalian harus beli. Di sini ada pilihan tile, ada wood dan segala macam ya. Pijakan kalian terserah kalian mau pakai apa gitu. Pas kalian udah masuk, udah diklik floor generatornya, langsung aja klik di sini ya. Dan kalian tinggal tunggu loadingnya aja. Oke, udah jadi ya. Seperti ini modelnya, bentuknya juga sama seperti yang ada di dalam ya, yang ada saya buat tadi di dalam. Nah, jadi nggak ribet kan ya, jadi nggak ribet kalau misalnya kalian pakai ini floor generator. Jadi kalian nggak perlu modeling satu persatu ya. Terus kelebihannya juga langsung ada materialnya, jadi kalian tinggal masukin material yang kalian pengen pakai, kayu seperti apa, jenis kayunya seperti apa, langsung kalian pakaikan ke floor generator, otomatis langsung terpakai gitu. Jadi udah paham ya, dan kalian bisa cari aja ya, pasti banyak di internet kalau kalian tidak malas mencari.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita langsung lanjut ke pembahasan tentang V-Ray setting ya, V-Ray settingnya. Di sini nih, langsung kita ke tanda gear ya, tanda gear seperti ini. Terus saya pakai RTX ya, ini VGA yang saya pakai atau engine yang saya pakai RTX. Terus mulai dari kamera ya, di settingan kamera nih, di settingan kamera main di sini ya. Jadi kita bakal ngejelasin dulu tentang exposure ya. Exposure di sini ini pengaruh ke kamera kalian atau pencahayaan mood di dalam ruangan ya, mood di dalam ruangan ini. Kita kesini dulu biar enggak. Nah, mood di dalam ruangan ini ya, itu gunanya exposure ya. Jadi semakin tinggi itu semakin terang gitu pencahayaan di dalam ruangan. Terus ke bawah lagi depth of field, itu kalian kalau mau pakai efek-efek fokus ke satu objek ya, ke satu objek itu kalian bisa aktifin. Terus kalian tinggal tentuin target objek apa yang pengen kalian fokusin ya. Udah jelas ya. Terus efek ini saya nggak ulik-ulik. Render output saya pakai ukuran gambarnya itu 2500 kali 1600 ya. Terus seperti animasi enggak, environment. Nah, environment ini untuk HDRI. Jadi nanti juga kita bakal bahas seputar HDRI di part-part selanjutnya ya. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya. Dan ini override material ya. Jadi ini yang saya jelasin di part 3 sebelumnya. Kalau misalnya kasusnya kalian sudah sketsa kan, sketsa desain 3D kalian atau sketsa desain interior kalian. Nah, kalian sketsa, terus saya menyarankan untuk kalian modeling dasar-dasarnya dulu ya, seperti yang saya praktekkan sekarang ya dan sebelumnya. Nah, di tutorial part 3-nya tutorial belajar V-Ray part 3-nya itu hanya modeling dasar dari bentuk ruangan ini nih. Jadi saya hanya modeling plafonnya, lantainya ya, terus parket-parketnya di sini, terus ini jendelanya ya. Jadi itu hanya modeling dasarnya aja gitu di tutorial V-Ray part 3. Nah, oke, tadi kameranya kegeser ya. Ya, satu pemberitahuan ke kalian, kalau misalnya kalian pengen ulik-ulik atau pengen ngarahin kamera, itu jangan di sini nih, di kamera ini. Kalian bisa ke scan aja ya. Ke scan 3, terus kalian arahin gitu. Kalau misalnya kalian arahin kamera, ini juga saya bakal jelasin nanti kenapa ada kamera di sini. Itu nanti bakal berubah gitu tangkapan kameranya. Oke, jadi seperti itu. Kita modeling dasarnya dulu, bentuk dasar dari sebuah ruangan yang kita sudah sketsa. Belakangan kita taruh atau kita masukin komponen-komponen atau objek-objek pelengkap ruangan. Nah, setelah itu di part 4-nya yang sekarang nih, yang sekarang kita lagi bahas, kemarin kan udah dapat moodnya. Jadi kita atur moodnya, mood ruangannya seperti apa. Terus di part 4-nya saya langsung taruh di sini semua komponen yang saya butuhin. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kasusnya gimana kalau nanti udah keatur semua, terus kalian termasuk orang yang pengen ngelihat langsung hasil dari preview 3D desain kalian ya, atau pengen ngelihat langsung semuanya komponen-komponen masuk ke dalam modeling 3D kalian ya. Nah, itu langsung aja nggak apa-apa, cuman ya nanti bakal susah kalau pas kalian ngeditnya ya, atau kalian gerakin gitu. Kalau misalnya spek komputer kalian atau prosesor kalian itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Nah, ini cuman cara untuk pada saat ngerender ya. Jadi biar nggak berat. Nah, di sini kita langsung klik material override ya. Jadi pada saat kalian ngeklik material override atau kalian aktifin material override, nanti pas kalian ngerender itu bakal putih semua ya. Jadi bakal putih semua dan yang kelihatan hanya pencahayaannya aja.
gitu. Jadi nggak bakal berat ya, karena ini berat loh ini ya. Kalau yang lain nih, ini kayak parkit ya, kayak parkit, terus kayu ya, plywood, terus kursi. Ini kan bermaterial semua nih, kain ya, ada kainnya, ada bantal, bantal pakai kain gitu kan. Terus ada meja, materialnya kaca, kayu dan sebagainya. Nah, itu pada saat kalian ngerender dari si mesin rendernya ini bakal ngebaca semuanya gitu. Terus kalian belum tentu mau dengan scan seperti itu, atau kalian belum tentu pas dengan mood ruangan yang kalian atur. Kalian masih mau atur-atur lagi. Nah, itu bakal berat kalau misalnya aktif semua. Jadi tinggal aktifin aja material override, semuanya bakal putih dan kalian bisa fokus ke sini. Likes ya. Jadi seperti itu. Cuman kembali lagi saran saya, kalau pengen lancar ya 3D kalian, ntar. Kalau pengen lancar 3D kalian atau pengen lancar proses kalian ngerender ya, proses kalian ngerender itu kalian harus masukin setelah kalian dapatin mood dari ruangan kalian. Oke, sampai situ cukup ya. Sorry agak panjang penjelasannya. Padahal cuman ngebahas material override gitu. Ya nggak apa-apa. Namanya aja tutorial. Tutorial itu pasti panjang kan. Nah, kita udah selesai semua di sini. Di bagian ini udah selesai. Selanjutnya kita bakal ke sudut kanan ya, ke sudut sini nih, kanan. Ini. Nah, kualitinya ini pertama render parameter ya, ada di bagian quality. Noise limit ini biasanya 0,04 0,05 ya, biasanya. Saya juga nggak tahu, itu mungkin settingan dari sananya pada angka segitu itu bakal ngurangin noise atau bintik-bintik putih, bintik-bintik hitam atau ngebugnya material kalian, itu bakal ngurangin atau bakal apa ya, intinya bakal membuat material kalian itu kemungkinan untuk ngebug tipis ya, atau sedikit gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya max subdiff. Nah, ini max subdiff ini semakin tinggi ya, semakin bagus juga material, settingan material yang ada di dalam ruangan. Tapi dia general ya, secara umum semuanya gitu. Jadi ada bagusnya kalau kalian setting material, kalian memberikan material di V-Ray ya, itu ada bagusnya kalian setting max subdiff-nya per material. Yang perlu-perlu aja ditinggihin. Kalau yang nggak perlu nggak usah gitu. Jadi ini bakal berat kalau semakin tinggi ya. Cuman ya semakin bagus juga gitu. Jadi sesuai lah ya. Kalau di V-Ray itu sesuai, semakin tinggi angkanya itu semakin bagus, sesuai dengan optionnya gitu, sesuai dengan fungsi optionnya. Nah, anti aliasing filter ini dari sananya kita aktifin aja ya. Jadi kita aktifin aja, ini kayak ibaratnya kayak tambahan dari tampilan ruangan ya, tampilan interior kalian. Jadi aktifin aja. Terus color mapping saya nggak ulik-ulik lagi. Optimization, nah ini optimization juga kalian bisa ulik-ulik sendiri ya. Jadi adaptive light ada max trace deep ada ya, max ray ya, itu ada juga, kalian bisa ulik-ulik sendiri. Ini juga memperbagus settingan di dalam interior kalian. Terus GPU management ya, itu dari sananya saya nggak ulik-ulik lagi. Global illumination kalian aktifin aja. Terus ada yang namanya light chats ya, di bawah sini nih ada yang namanya light chats. Subdiff ya, subdiff ini mempengaruhi kerealistikan dari settingan kalian ya. Jadi subdiff ini, light chats ini di option light chats subdiff, semakin tinggi subdiffnya semakin realistik settingan kalian. Jadi settingan material kalian itu akan di up sekitar 30 sampai dengan 50% dari settingan awal atau dari settingan per material kalian. Ya, jadi kalau misalnya kalian tinggiin itu bakal bagus, dan juga bakal mengurangi, sama aja sih kayak noise limit, terus kayak max subdiff yang tadi ya, bakal mengurangi kemungkinan material kalian itu ngebug atau pencahayaan atau bias cahaya yang dihasilkan dari settingan kalian ya, dari rectangle light, dari IS, apapun pencahayaan yang kalian pakai
itu bakal mengurangi pecahnya cahaya gitu. Pecahnya bias cahaya itu dia bakal memperhalus ya kalau semakin tinggi. Jadi biasanya saya waktu di laptop lama itu saya pakai sampai 2000 ya, bahkan 2500. VGA-nya jauh di bawah ini. Tunggu, saya cek dulu recordnya. Oke. Ya, jadi VGA-nya jauh di bawah ini. Itu pakai VGA kalau nggak salah Nvidia GTX 950 ya, itu bisa dapat 2500. Cuman ini karena posisinya saya sambil nge-record, makanya saya nggak tinggiin. Ya, jadi seperti itu ya. Di bawahnya ini saya nggak ulik-ulik lagi. Kalau kalian mau coba-coba sendiri juga bisa ya. Terus di sini, nah ini yang paling penting nih, Advanced Camera Parameter ya. Nah, di sini ada namanya film sensitivity, ISO-nya, terus ada f-number, ada shutter speed. Biasanya yang diatur itu f-number sama shutter speed ya. Jadi di sini kalian bisa atur aja. Ini untuk pencahayaan seperti yang saya sebutkan di sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya kasusnya ini nggak ada jendela ya, nggak ada jendela di sini. Ya, kasusnya nggak ada jendela. Berarti kalian otomatis memanfaatkan pencahayaan pure dari pencahayaan buatan. Kayak misalnya lampu ya, downlight dan segala macam gitu. Nah, ini nih, yes kan. Nah, saya pengen jelasin sedikit tentang 3D ya, simulasi dari 3D dan real. Ya, kalau real itu kalian nyalain satu atau dua lampu itu bakal bias cahayanya bakal ke semua gitu kan, bakal mantul kemana-mana, terus bakal menyesuaikan material kalian. Misalnya kalau parkit ya bakal kelihatan agak-agak coklat di sini gitu kan. Jadi cukup satu atau dua lampu aja nyala udah bakal kelihatan ruangan kalian gitu, bakal kelihatan terang gitu. Tergantung watt yang kalian pakai. Itu di real ya, di dunia nyata. Nah, di 3D itu enggak ya, di 3D itu enggak. Nah, tapi dibuat aplikasi 3D itu untuk mensimulasi ya, mensimulasi sebuah gambar biar kita tahu sebelum jadinya gambar tersebut di real itu seperti ini. Jadi ya bagaimanapun itu harus terlihat nyata gitu. Nah, jadi simulasinya harus terlihat nyata, atau gambar yang kalian keluarin dari hasil renderan outputnya itu harus terlihat nyata seperti gambar aslinya. Ya, jadi kalian bisa ngebayangin, oh ternyata jadinya seperti ini, kacanya kayak gini, kayunya seperti ini. Nah, kalian mainin di sini nih. Jadi kalau hanya mengharapkan cahaya dari IS ini nih, ini terus LED di sini yang saya taruh kemarin, itu nggak bakal bisa gitu. Pas kalian ngerender, ruangan kalian itu bakal gelap ya. Cahayanya cuma dari sini ke bawah nih. Nih, dari bawah ini ke sini, ini cahayanya kayak gitu aja. Bias cahayanya nggak menyebar gitu, jadi cahayanya nggak bakal menyebar. Pencahayaan dari tangkapan renderan kalian di sini, jadi kalian mainnya juga di sini. Jadi ada di sini sama di kamera sini ya. Jadi kalian atur aja, kalian ulik-ulik aja sampai kalian rasa cukup bagus pencahayaan di dalam ruangan kalian ya. Selebihnya misalnya udah bagus nih, udah lumayan kelihatan gitu kan ruangan kalian seperti ini, udah ada pencahayaan tambahannya, terus udah dapat seperti apa suasana pencahayaannya. Nah, itu bisa langsung didouble di Photoshop. Jadi renderan langsung dilempar aja gitu di Photoshop ya. Jadi seperti itu. Volumetri, bokeh, ini kalau misalnya kalian mau pakai efek-efek bokeh ya, denoiser aktifin. Denoiser ini untuk memperhalus juga cahaya yang masuk ya. Jadi kalian bisa aktifin aja. Volumetri saya nggak ulik-ulik lagi. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan seputar settingan V-Ray. Ya, kurang lebih sudah berapa persen ya kita bahas seputar settingan yang ada di dalam V-Ray. Mungkin cukup segitu dulu kita bahas settingan di dalam V-Ray, karena kita nggak bahas semuanya, karena saya juga baru ulik-ulik gitu V-Ray 5 seperti apa. Saya cukup paham karena di V-Ray 2.0 2 ke atas itu saya lumayan ngerti, hampir sekitar 90% lah, nggak 100% juga. Itu saya cukup paham dengan settingan-settingan V-Ray di sana gitu. Jadi agak sedikit berbeda ya V-Ray 5
sama V-Ray di bawahnya gitu. Kalau V-Ray 4 itu masih nggak terlalu jauh berbeda dengan V-Ray 5, hanya perbaikan dari renderannya aja. Kadang-kadang kalau di V-Ray sebelumnya kadang-kadang ngebug, di sini enggak gitu. Oke. Selanjutnya kita bahas ke kamera nih. Kamera ya. Di kamera ini tinggal kalian klik aja kamera, terus kalian edit. Nah, kenapa di kamera ini seperti ini? Ini settingan kamera ini baru ada di sekitar V-Ray belasan ya. V-Ray belasan itu baru ada. Duluan keluar settingan kamera seperti ini itu ini namanya kamera nih. Set. Jadi pada saat kalian ngerender itu yang kerender hanya sekitar sini, nggak semua ya. Terus di sini tulisannya ya, nggak terlalu kentara. Ya, jadi seperti itu di 3D Max ya. Jadi keluar duluan di 3D Max baru SketchUp mengikut gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat settingan yang saya pakai. Entar tadi udah kerubah sih kameranya. Saya keluarin dulu ya. Nanti saya potong aja videonya. Pas. Oke, kita balik lagi ya. Tadi saya udah keluarin karena tadi kameranya itu berubah. Saya soalnya ngarahin mata ininya itu di dalam option kamera sini nih. Jadi kita bakal ngejelasin. Nah, kamera ini adalah settingan untuk mengambil output gambar. Jadi hanya sekitaran sini. Di sini yang hitam ini. Kalau yang hitam ini enggak, yang kelihatan ini di sini. Jadi seperti ini. Kalau dari sini hanya sampai sini ya, garis ini. Ya, di sini enggak. Ya, jadi kalian enggak bakal ambil semuanya. Ini mempermudah kalian pengen ngambil view dari ruangannya gitu. Atau kalian ngerti tentang fotografi itu angle kamera ya. Sebagus-bagusnya desain kalian, kalau angle kamera kalian nggak bagus ya, itu bakal nurun drastis gitu tampilan dari desain 3D atau tampilan output dari renderan kalian. Jadi kalian harus pintar-pintar setting gitu ya. Jadi seperti ini settingannya. Ini 20 156 ya. Kalau misalnya 20 ini kalau saya kasih 22 bakal lebih dekat ya, bakal lebih dekat. Nah, kalau diedit-edit sendiri atau diulik-ulik sendiri bisa sesuaikan dengan kemauan kalian. Kalau kalian rasa udah bagus, ya udah kalian kunci aja di situ settingannya. Kalian ingat settingannya seperti itu. Kalau tampilan dari bawah ya, tampilan dari mata katak, mata burung, kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian malas ngulik-ngulik ya, ada di settingan kamera ini mempermudah kalian. Tinggal select kamera tipe, itu tinggal kalian cari aja di sini. Di sini ada IMAX, ini seperti ini, ada fotografi ya. Tinggal kalian cari-cari aja, disesuaikan dengan kemauan dan luasan modeling ruangan kalian ya. Jadi seperti itu kalau untuk mudahnya. Cuman saya lebih ke rekomendasi untuk kalian ulik-ulik sendiri. Karena kenapa? Karena itu bakal melatih insting kalian gitu dalam membuat tampilan yang bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian yang langsung otomatis aja, semuanya otomatis, udah komponennya udah nggak di modeling, terus apalagi ya, settingannya udah otomatis ya, settingan materialnya udah otomatis, terus itunya lagi kalian otomatisin, itu nanti ya bakal tumpul aja gitu insting kalian ya. Tapi disesuaikan lagi dengan deadline ya. Kalau misalnya udah deadline banget nih, terus banyak yang numpuk ya desain 3D, itu kalian tinggal kalian tinggal pakai aja yang ada di situ ya. Sama juga saya kalau di prakteknya ke dalam dunia kerja ya atau dunia nyata, ya pakai yang ada-ada aja. Saya kadang-kadang nggak ngerender pakai V-Ray, padahal kalau ngerender pakai V-Ray jauh lebih realistik dan lebih bagus gitu, beda banget gitu. Tapi saya kadang-kadang langsung ngerender pakai Lumion, jadi ya langsung aja sih, karena udah kepepet besok mau ngumpul nih gambar kayak gitu. Jadi itu kembali ke kesesuaian ya. Oke, mungkin segitu dulu ya pembahasan tentang settingan. Tadi saya udah jelasin lumayan ya. Terus kita langsung aja render. Nah, jadi nanti saya bakal langsung potong lagi gitu videonya ke hasil yang sudah terrender ya, daripada kalian buat apa kalian nunggu-nunggu
hasil seperti ini yang lumayan cukup lama sih, 10 menitan lah ya, sekitar 10 menitan. Nah, jadi seperti ini tampilan awal pada saat kalian ngerender. Kalian bisa kasih kotak-kotak itu, kotak-kotak ya, channel channel ngerendernya, tek 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 gitu. Jadi di sini kotak-kotak itu seperti V-Ray 2, 3 dan iya 3 ke atas. Kalian juga bisa seperti ini, nggak ada kotak-kotaknya, langsung aja gitu ke render. Jadi kalian bisa setting ya. Oke, jadi seperti ini ya. Kita langsung skip aja ke hasil yang sudah render, karena pasti kalian bertanya-tanya, ini dari tadi ngomong settingan dan segala macam, hasilnya gimana sih gitu kan? Bagus nggak gitu? Jangan-jangan cuman ngomong doang gitu, settingan ini itu, ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi gitu. Ya biasa lah ya. Oke, langsung aja kita stop dan kita langsung ke hasilnya. Set. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Kalian udah lihat ya. Jadi seperti ini hasil dari desain interior belajar V-Ray. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Hasil dari desain interior ya, belajar V-Ray 5 part 4. Ya, jadi lanjutan dari part 3 kemarin ya. Dari belajar V-Ray 5 part 3, ini lanjutannya part 4 yang sudah ada hasil renderannya gitu. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Tinggal kalian menilai saja bagaimana, bagus atau tidak, cukup realistik atau tidak. Itu semua kembali ke kalian yang menilai gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalian bisa mempraktekkan settingan yang saya buat tadi, semua settingan V-Ray yang saya sudah bagiin ke kalian. Karena ini video, kalian bisa pause-pause terus kalian nonton, kalian bisa catat angka-angkanya, kalian sesuaikan dengan V-Ray kalian ya. Jadi bisa jadi patokan aja gitu. Oke, thank you banget untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Kita bakal lanjut nanti ke tutorial-tutorial selanjutnya di channel tentang arsitek. Dan jangan lupa juga untuk kalian like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga pintar, atau biar kalian tidak pintar sendiri gitu. Kenapa saya suruh share atau bagi ke teman-teman kalian? Karena saya ngerasain sendiri gitu. Waktu kuliah ada beberapa orang ya, teman saya, misalnya dia dapat info gitu baru seputar gambar 3D atau AutoCAD atau SketchUp atau dan lain-lain gitu, atau renderan gitu kan. Mereka simpan sendiri gitu. Padahal itu ilmu gitu. Kalau dibagi kan lumayan ya. Bisa banyak yang tahu. Biar apa ya? Biar mereka itu jago sendiri ya. Biar mereka jago sendiri. Terus mereka kelihatan ya, pokoknya kelihatan lebih expert gitu. Mereka nggak bagi ya. Padahal ada baiknya yang namanya ilmu. Kalian bisa share ke teman-teman kalian. Biar kalian nggak hanya pintar sendiri gitu kan. Jadi saran saya, kalau misalnya video ini berguna, bagus dari segi pembelajarannya, kalian boleh bagi ke teman-teman kalian. Kalian download atau kalian langsung share aja. Kalian bagi ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga jadi pintar gitu. Oke, thank you untuk kalian semua. See you di next video berikutnya. Kalau misalnya ada konten yang pengen kalian bahas atau pengen saya bahas gitu, kalian bisa komen-komen ya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Tenars. Kalian bisa cari aja di IG @tenars gitu kan. Nah, itu ada, kalian follow di sana, kalian bisa berdiskusi dengan saya di sana. Terus kalian juga bisa follow akun Instagram pribadi saya, Adi Januardi 2. Nanti saya bakal munculin ya. Jadi thank you, see you di next video berikutnya. Bye guys.